Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Nah, pada serial kali ini kita akan membahas soal mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, bagi kalian yang belum pernah mempelajari materi tentang hukum gravitasi Newton, silakan kalian buka video mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1, yaitu mengenai gaya gravitasi. Jadi di sini ada soal dua buah benda terpisah sejauh r dan memiliki gaya tarik-menarik sebesar 2F. Jika jarak benda diubah menjadi seperempatnya, maka besar gaya tarik-menariknya menjadi berapa? Nah, ini merupakan sebuah soal yaitu perbandingan, soal perbandingan. Soal perbandingan itu biasanya membandingkan situasi satu dengan situasi yang lain. Jadi cara mengerjakannya itu kita harus menguraikan dulu persamaan dari apa yang diketahui. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui dulu. Dua buah benda terpisah sejauh R, berarti itu adalah R kecil ya. Dua buah benda terpisah, itu R kecil sama dengan R. Dan memiliki gaya tarik-menarik sebesar 2F, berarti F-nya itu sama dengan 2F. Jika jarak benda diubah menjadi seperempatnya, berarti jarak benda lagi. Jadi R kecil ini berarti R kedua, itu menjadi seperempat R, karena seperempatnya. Jadi ini tadi R1, ini F1, maka besar gaya tarik-menariknya menjadi berapa? Jadi gaya tarik-menarik yang ditanyakan itu adalah F2-nya itu berapa? Ketika situasi kedua itu berapa? Baik, sebelum kita jawab, untuk soal perbandingan seperti ini, kita seperti disebutkan tadi, kita harus menguraikan besaran yang kita cari. Jadi kita mau mencari gaya tarik-menarik. Oke, gaya tarik-menarik itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu rumusnya adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R12 kuadrat. Nah, jika perbandingan, maka kita harus membuang besaran-besaran yang sama. Jadi, besaran-besaran yang sama di situasi pertama dan kedua itu kita coret. Pertama, G. G pasti sama karena konstanta. Lalu M1, apakah di sini M1-nya berubah ketika kondisi kedua? Tidak, berarti kita coret. Lalu M2, apakah M2-nya berubah dari situasi pertama? Berarti tidak. Berarti kita coret maksudnya. Nah, lalu R, apakah R-nya berubah dari situasi pertama ke situasi kedua? Ya, berubah. Dia awalnya R, ya kan? Dia awalnya R, kemudian dia berubah menjadi seperempat R. Dia berubah, berarti tidak boleh dicoret. Sehingga persamaannya menjadi F itu sebanding dengan seper R12 kuadrat. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan nanti untuk membandingkan. Nah, sekarang kita jawab. Kita akan mulai membandingkan. Baik, rumusnya tadi katanya adalah F itu di sini per F. Nah, cara membandingkan tuh biasanya seperti ini. Tinggal ditulis di sini F1, ini F2. Sama dengan, nah, F1, F itu tadi katanya seper R. Ya udah, berarti ini F1 itu sama dengan seper R. Kita tulis di sini saja, 1-2-nya hilang aja, kita ganti R1. Jangan lupa kuadrat. Nah, lalu kita kalikan. Kita kalikan gantian dengan F2. Nah, F2 ini di bawah. Berarti nanti dibalik. Berarti yang atas itu R-nya, yang bawah itu 1 R kuadrat.
Nah, berarti nanti persamaannya menjadi seperti ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Nilai F1 berapa? Nilai F1 adalah 2F. F1-nya adalah 2F. F2-nya yang kita cari. F2-nya yang kita cari. Lalu sama dengan R2-nya berapa? R2-nya katanya 1/4 R. Kita tulis di sini 1/4 R. Nah, kuadrat. Dibagi, awalnya dia R1-nya adalah R. Nah, berarti ini adalah R kuadrat. Kita kalikan, ini berarti ini tetap F2, F miring-miring. Lalu 1/4 R dikuadratkan menjadi 1/16 R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret R-nya. Sekarang kita tinggal kalikan. Berarti ini menjadi 2F 1/16 dan F2 kita kalikan berarti sama dengan 1/16 F2. Nah, ini F2. Sehingga F2 itu akan sama dengan 16 kalikan 2F berarti sama dengan 32F. Nah, ini 16 sama 2 dikali silangnya. Jadi tinggal F2. F2 sama dengan 32F. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, sebenarnya di soal ini itu ada cara yang lebih cepat untuk mengerjakan misal pilihan ganda. Jadi tidak perlu menulis tata cara mengerjakannya khusus untuk pilihan ganda. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi tadi kan kita sudah tahu kalau nilai F itu berbanding terbalik dengan R12 kuadrat. Ya kan? Ini artinya gayanya, besar gayanya itu berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Jadi semakin besar jaraknya, maka F-nya semakin kecil. Sedangkan semakin kecil F-nya, semakin kecil R-nya, itu maka F-nya semakin besar. Seperti itu. Dan dia nilainya berbanding kuadrat. Nah, tadi jaraknya itu berkurang. Jadi 1/4. Artinya jaraknya itu semakin kecil. Kalau jaraknya semakin kecil, gayanya akan semakin besar. Gaya tarik-menariknya semakin besar. Ya udah, berarti kita langsung kuadratkan aja ini 1/4-nya. Langsung kita kuadratkan. 1/4 kuadrat itu berapa? 1/16. Nah, 1/16 ini tinggal dikalikan 2F. Berarti nilainya 32F. Jadi 1/4 kalau diperpendek menjadi 1/4 itu berarti F-nya akan bertambah besar menjadi 16 kalinya. Kalau awalnya 2F berarti menjadi 32F. Misal, kalau kita perpendek menjadi setengah, F-nya menjadi berapa? Ya kita tinggal aja kuadratkan setengahnya. Setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Berarti nanti F-nya akan menjadi 4 kalinya. 4 kalinya dari semula. Berarti kalau ini diperpendek menjadi setengah, maka F-nya akan menjadi 8F. Kalau diperpendek menjadi setengah. Lalu bagaimana misal kalau dijauhkan 2 kalinya? Dijauhkan 2 kalinya. Kita kuadratkan. Misal dijauhkan
dijauhkan 2 kali. 2 kali. Ya udah, ini kita kuadratkan. 4 jadi 4. Ingat, berbanding terbalik. Kalau misal 1/4 berarti 4 kalinya. Berarti kalau 4 berarti 1/4-nya. Maka F-nya itu akan menjadi 1/4 kalinya. Jadi F-nya akan, kalau awalnya 2F, maka F2-nya itu akan menjadi 2F dibagi 4. Nilainya adalah setengah F. Nah, itu adalah salah satu cara yang trik sebenarnya. Kalau sudah sering mengerjakan, biasanya nanti terbiasa menggunakan cara ini. Jadi untuk yang cara yang tadi itu istilahnya rinciannya, runtutannya untuk mengerjakan, sedangkan untuk cara yang ini istilahnya untuk cara cepatnya. Karena biasanya kalau untuk pilihan ganda itu memanfaatkan waktu dengan baik dan menggunakan tips trik dalam berhitung rumus. Nah, selanjutnya nomor 2, masih tentang gaya gravitasi. Jadi di sini ada soal 3 buah benda A, B, dan C berada dalam satu garis lurus. Jika nilai konstanta gravitasi G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11, yang ditanyakan itu adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada B. Nah, kita harus mencari tahu nih, gaya yang bekerja pada benda B itu apa saja. Yang pertama, B itu pasti akan tarik-menarik dengan A. Jadi di sini kita tulis sebagai F A B. Nah, selanjutnya B dan C itu juga saling tarik-menarik. Sehingga kita namai di sini ada gaya gravitasi B dan C. Nah, karena B itu ternyata gayanya itu saling berlawanan, FAB dan FBC ini saling berlawanan. Nah, kita harus tahu nih, resultanya berapa. Karena berlawanan, nanti bisa dikurangkan. Jadi kita cari satu-satu dulu. Kita cari yang FAB dulu. Untuk FAB itu akan sama dengan G M A kali MB per RAB kuadrat. Nah, kita tulis G dulu, nanti kita ubah. MA-nya ini 1, MB-nya ini 2, lalu R-nya itu 1. Jaraknya itu 1 kuadrat. Nah, berarti ini G 1 kali 2, 2 per 1. Berarti FAB-nya itu sama dengan 2G Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang FBC. FBC sama, yaitu G MA kali bukan MA. Ini bukan MA. MB kali MC per RBC kuadrat. Nah, seperti tadi kita tulis dulu G-nya. MB kita masukkan, berapa massa B-nya? 2, massa C-nya 3, dan jarak BC adalah 2 meter. Jadi ini adalah 2 meter kuadrat. Oke. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi FBC-nya itu sama dengan berapa? Ini coret-coret 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3G per 2. Nah, sekarang kita baru bisa mencari besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B. Seperti yang disebutkan tadi, gaya AB dan gaya BC itu saling berlawanan. Sehingga resultannya sigma F itu akan sama dengan, kita anggap yang positif itu yang kanan ya, berarti FAB
plus FBC. Nah, karena FAB ke kiri, dia nilainya jadi negatif. Nah, ini langsung aja negatif. Karena arahnya ke kiri. Jadi FAB-nya itu nilainya 2G, jadi min 2G. Lalu ditambah 3G per 2. Jadi nilainya kita samakan penyebutnya. Jadi ini min 4 per 2 G ditambah 3G per 2. Nilainya adalah min 4 tambah 3 berarti 1 per 2G. Berarti nilainya adalah min setengah G. Karena nilainya minus, jadi dia arahnya ke kiri. Nah, jadi untuk A sudah tahu besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B adalah, ini jawabannya yaitu setengah G. Nah, minusnya hilang ya. Lalu arah gaya gravitasi pada benda B itu adalah ke kiri. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Masih tentang gaya gravitasi dan hampir mirip dengan soal sebelumnya, tetapi untuk soal kali ini membentuk sebuah segitiga. Jadi benda A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui di sini yaitu massa A itu sama dengan 1 kg, massa B itu sama dengan 3 kg, dan massa C adalah 2 kg. Dengan setiap jaraknya adalah sama, berarti RAB sama dengan RAC sama dengan RCB, RBC itu sama dengan 1 meter. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah besar gaya gravitasi pada benda B. Berarti nanti yang ditanyakan itu adalah resultan benda di B. Nah, kenapa resultan? Karena gaya gravitasi di B itu akan dipengaruhi oleh A dan C. Jadi seperti ini. AB itu akan memunculkan gaya gravitasi yang tarik-menarik arahnya ke sini. Ini adalah FAB. Sedangkan B dan C dia juga akan menghasilkan gaya gravitasi arahnya ke C ini. Ini FBC. Nah, karena ini vektor, maka nanti penjumlahannya itu akan sesuai dengan aturan vektor. Jadi kita hitung terlebih dahulu nilai dari FAB dan FBC. Nah, kita mulai dengan FAB dulu. Oke, FAB ya. FAB itu akan sama dengan G dikali MA dikali MB dibagi RAB kuadrat. Nah, kita tulis G-nya dulu. MA itu sama dengan tadi 1. Lalu MB itu sama dengan 3. RAB semua sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat. Sehingga G 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti FAB itu sama dengan 3G. Selanjutnya kita akan mencari FBC. Sama dengan FAB, FBC sama dengan G, tapi ini massanya menggunakan massa B, dan massa C dibagi RBC kuadrat. Kita tulis G-nya, MB
massa B sama dengan 3, MC, massa C sama dengan 2, dibagi RBC semua sama, 1 sehingga 1 kuadrat. Kita tulis nilai G, 3 kali 2 sama dengan 6, 1 kuadrat sama dengan 1, berarti nilainya adalah 6G. Nah, kita sudah tahu nilai dari FAB dan FBC. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Kita tinggal resultankan menggunakan aturan vektor. Jika ada dua gaya atau dua besaran vektor yang membentuk sudut tertentu, itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi sigma FB itu akan sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FAB dikali FBC dikali cos theta. Nah, cos theta itu apa? Cos theta itu merupakan sudut yang diapit oleh FAB dan FBC. Jadi sudut antara kedua gaya tersebut. Nah, sudutnya berapa? Kita lihat di segitiganya. Segitiganya itu merupakan segitiga sama sisi. Berarti sudut di setiap besar sudut di setiap sudutnya itu akan sama. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Nah, jadi sudutnya ini adalah 60 derajat. Kita masukkan. Jadi nilai FAB tadi adalah 3G kuadrat. Kita kurung. Ditambah FBC itu 6G kuadrat. Ditambah 2 FAB. FAB-nya itu tadi adalah 3G dikali 6G dikalikan cos 60 derajat. Kita coba hitung. 3G dikuadratkan yaitu 9G kuadrat. Lalu 6G dikuadratkan jadi 36G kuadrat. Lalu ditambah 2. Kita langsung kalikan. 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Jadi ini adalah 36G kuadrat dikalikan cos 60 adalah setengah. Nah, sekarang kita coba jumlahkan semua. 9 ditambah 36 itu 45. Lalu 36 dikalikan setengah. Ini adalah 18. Jadi 45 ditambah 18 sama dengan 63 G kuadrat atau sama dengan 3 akar 7 G. Nah, seperti ini. Nah, jadi besar gaya gravitasi pada benda B adalah 3 akar 7 G, satuannya adalah Newton. Nah, ini G ini bisa juga diisi dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, biar lebih enak kita tulis G saja dulu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4, masih tentang medan gravitasi. Jadi di sini ada berat suatu benda di bumi adalah 400 Newton. Jika jari-jari sebuah planet X adalah 10 kali jari-jari bumi dan masanya sama dengan 4 kali massa bumi, maka berat benda tersebut di planet X adalah berapa? Nah, dari soalnya kita bisa tahu kalau soalnya ini adalah soal perbandingan. Kok bisa perbandingan? Karena di sini membandingkan berat suatu benda di bumi dengan berat benda di planet X. Jadi ini adalah tipe soal perbandingan. Nah, masih ingat kalau soal perbandingan itu bagaimana? Jadi soal perbandingan itu kita harus menguraikan persamaan yang dicari. Ini kita mau mencari berat benda. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama adalah berat suatu benda di bumi adalah 400 Newton. Berarti berat di bumi, WB.
itu sama dengan 400 Newton. Jika jari-jari sebuah planet X adalah 10 kali jari-jari planet bumi, berarti Rx itu sama dengan 10 kali Rb. Dan masanya sama dengan 4 kali massa bumi. Berarti massa X itu 4 kalinya massa bumi. Maka berat benda tersebut di planet X adalah, yang ditanyakan adalah Wx. Nah, ini berapa beratnya di Wx? Nah, seperti disebutkan tadi, ini adalah soal perbandingan. Kita harus menguraikan besaran yang dicari. Nah, yang dicari itu adalah W. W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasi di planet bumi dan planet X itu berbeda. Makanya kita uraikan lagi. Percepatan gravitasi itu kemarin rumusnya apa? Yang belum melihat bisa cek videonya di hukum gravitasi Newton. Jadi G itu rumusnya adalah G besar dikalikan M besar dibagi dengan R kuadrat. Nah, jadi R itu adalah radius dari planet dan M adalah massa dari planet. Nah, itulah W-nya. Nah, sekarang kita sudah menguraikan semuanya. Sekarang kita tinggal pilih besaran mana yang tidak berubah atau yang sama. Kita lihat dari massanya dulu. Massa itu di mana-mana sama. Jadi massa benda itu di mana-mana sama. Jadi kita coret. Lalu G konstanta, otomatis jelas kita coret. M masanya bagaimana? Massa bumi dan massa X apakah sama? Berbeda. Katanya mx itu sama dengan 4 kali mb, berarti tidak boleh kita coret. Gimana radiusnya? Apakah sama? Berbeda juga, sehingga tidak boleh kita coret. Jadi rumusnya tinggal seperti ini. W kan sebanding dengan M per R kuadrat. Nah, kita sudah tahu rumus perbandingannya, tinggal kita bandingkan di sini. Oke, pertama WB dulu aja. WB per WX sama dengan M-nya ada di atas, berarti MB per R-nya di bawah, RB kuadrat. Dikali, karena WX-nya di bawah, kita balik. Berarti RB-nya di atas, ini bukan RB, ini RX. RX kuadrat per MX kuadrat. MX-nya nggak pakai kuadrat. Nggak pakai kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. WB berapa? 400. WX yang kita cari. MB-nya berapa? Ya udah. MB ya MB. RB-nya berapa? Tetap RB. Karena milik bumi. Ini kuadrat. RX-nya berapa? RX-nya 10 RB. Nah, ini dikurung baru dikuadratkan. MX-nya berapa? MX-nya itu 4 MB. Kita pindah ke sini. Kita tulis ulang 400 per WX. Ini MB per RB kuadrat dikali 10 RB dikuadratkan berapa? 100 RB kuadrat per 4 MB. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. RB kuadrat bisa kita coret. MB bisa kita coret. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang. WX dengan 100, lalu 400 dengan 4. Kita akan kalikan silang. 400 kali 4 berarti 1000 berapa? 1600. WX kali 100 berarti 100 WX. Nah, kita pindah di sini. Berarti WX itu sama dengan berapa? Ini dipindah ke sini.
Nah, bawah berarti 1600 dibagi 100 sama dengan 16 Newton. Jadi, benda yang tadinya di bumi itu 400 Newton, ternyata apabila dibawa ke planet lain, itu beratnya menjadi 16 Newton, lebih ringan. Jadi, mungkin yang bermasalah dengan berat badan, itu mungkin bukan makanannya yang salah, atau kebiasaannya yang salah, mungkin bukan itu. Tetapi bisa jadi karena salah planet. Di planet X ternyata beratnya itu lebih ringan daripada di bumi. Seperti itu.